Halo, jumpa lagi bersama saya Evrilia Damayanti. Nah, bagaimana kabarnya? Saya harap semoga sehat-sehat selalu ya. Kali ini kita akan mengulas kembali di bab 3 pelajaran kelas 11 yaitu mengenai ceramah. Ayo, di sini siapa yang sering kena ceramah? Berbicara tentang ceramah, pastinya kamu sering dong ya diceramahi atau menceramahi mengenai suatu permasalahan yang akan kamu angkat atau yang sedang dibahas ya. Apa sih Bu arti dari ceramah? Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, baik itu pengetahuan dan sebagainya. Nah, tentunya yang menyampaikan ceramah adalah orang yang menguasai di bidangnya dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang ya. Kenapa? Karena di depan umum. Nah, itu pengertian dari ceramah. Oh ya, perlu kamu ketahui juga bahwa media penyampaian ceramah itu bisa face to face ataupun secara langsung ya, di dalam kelas, di dalam rumah, di dalam gereja, di dalam masjid, atau bisa juga melalui media komunikasi seperti televisi, radio, dan media-media lainnya. Nah, itu adalah ceramah. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah ceramah sama dengan pidato atau khotbah? Nah, jawabannya adalah tidak sama ya. Kenapa Bu? Karena pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan kepada khalayak umum untuk berbuat sesuatu. Nah, biasanya topik yang diangkat di dalam pidato itu bebas ya, luas sekali, banyak ya. Sedangkan khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan berisi juga mengenai ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Nah, sudah pasti ya kalau khotbah ini biasanya cenderung terhadap keagamaan ya, yang berhubungan dengan agama, itu kalau khotbah. Sedangkan ceramah merupakan teks yang berfungsi untuk menyampaikan informasi atau edukasi yang berupa pengetahuan kepada khalayak, juga untuk mengajak atau meyakinkan khalayak. Nah, biasanya kalau ceramah ini bersifat hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan ataupun edukasi ya, yang sifatnya untuk mengajak atau meyakinkan kepada khalayak umum atau khalayak ramai. Jadi sudah paham ya, kalau dibilang perbedaannya jelas-jelas berbeda. Kalau pidato itu umum, sedangkan khotbah itu keagamaan, sedangkan ceramah itu untuk edukasi. Nah, persamaannya apa Bu? Sama-sama meyakinkan dan sama-sama disampaikan di depan muka umum. Nah, itulah persamaan dari ketiga poin tersebut. Ada 3 ciri-ciri dari teks ceramah. Yang pertama yaitu ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan kepada khalayak ramai. Nah, di sini sudah pasti ya, kalau kita ingin berceramah berarti kita akan menyampaikan sesuatu permasalahan yang ingin kita sebarluaskan atau yang ingin kita sampaikan kepada khalayak ramai. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu ceramah disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau dianggap pakar dalam bidangnya. Biasanya orang yang berceramah di sini adalah orang yang benar-benar ahli ya. Misalnya profesor, presiden, ataupun kepala sekolah, kepala yayasan. Nah, dia pastinya memiliki keahlian di dalam bidangnya ya. Yang ketiga yaitu terdapat ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap atau melakukan tindakan terhadap materi yang dibicarakan. Sudah pasti ya, kalau kita berceramah berarti kita mempengaruhi audiens kita ataupun para pendengar kita untuk melaksanakan apa yang kita ucapkan ke jalan yang benar ya, bukan ke jalan yang salah. Nah, di sini kita pastinya akan meyakinkan audiens kita bahwa apapun yang kita sampaikan adalah benar. Jadi pastikan ya, kalau kamu berceramah, pastikan kamu menyampaikan hal-hal yang baik-baik ya.
Baik, sekian pertemuan kita hari ini mengenai teks ceramah ya. Nah, saya akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya mengenai kaidah kebahasaan dan struktur. Nah, bagi kamu yang sedang menanti atau mempelajari mengenai teks ceramah, silakan nantikan dan tonton video saya selanjutnya ya. Nah, bagi kamu yang baru mampir ke channel saya, dukung saya untuk like, comment, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng di sebelah kanan ya. Karena subscribe itu gratis. Terima kasih.